Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mursan dari kelas 6A P2K. Di sini saya akan melanjutkan dari kuliah sebelumnya dalam mata kuliah ini, yaitu etika, profesi, dan berorganisasi. Kuliah mata berikutnya yaitu etika dalam bisnis informasi teknologi. Pertama yaitu 2.1 materi pembelajaran mempelajari etika dalam bisnis IT. 2.1.1 aktivitas pembelajaran prestasi etika dalam bisnis IT, presentasi Bitcoin dan kuis tentang etika dalam berbisnis IT. 2.1.2 keuntungan beretika dalam berbisnis. Pada dasarnya, praktik etika bisnis dalam perusahaan akan selalu menguntungkan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Beberapa keuntungan yang dapat antara lain: 1. Mencegah kemungkinan terjadinya friksi, baik intern maupun eksternal perusahaan, sehingga menjadi lebih efisien. 2. Meningkatkan motivasi kerja para karyawan. 3. Menjunjung prinsip kebebasan berniaga. 4. Meningkatkan daya saing perusahaan karena adanya dorongan yang diakibatkan persaingan bisnis yang sehat. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing balasan dari kompetitor, konsumen maupun masyarakat yang kontradiktif dengan perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi menurunnya nilai perusahaan dan penjualan. 2.1.3 kerugian beretika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis sudah pasti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana etika yang baik dalam menjalankan sebuah bisnis. Aturan tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan bisnis seadil mungkin. 1. Penerapan bisnis yang tidak mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan hukum tentu ada dampak negatifnya. Pelanggaran etika bisnis akan berhadapan dengan sanksi formal. Selain itu, perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan baik dari pihak internal maupun eksternal. 2. Perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan, yang malah berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan dan berakibat lanjut pada turunan etos kerja karyawan. 3. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka sudah seharusnya hanya resiko keekonomianlah yang perlu menjadi tantangan dalam berbisnis, karena etika dalam hukum adalah bagian dari profesionalitas dan kepedulian sosial perusahaan, serta landasan yang tidak untuk ditawar apalagi tinggalkan, namun untuk dijalankan. 2.2 Contoh beretika dalam berbisnis. Berikut adalah salah satu contoh bisnis yang beretika, yaitu A. Sebuah perusahaan singkong di salah satu kabupaten Bandung sudah membangun sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang makanan tradisional. Perusahaan ini bermula dengan maraknya makanan tradisional singkong goreng. B. Berinovasi dengan ditambahi bumbu keju yang lebih dikenal dengan nama singkong keju. Perusahaan ini tidak melanggar aturan dengan menjiplak resep ataupun secara ilegal mencari tahu resep singkong keju tersebut. Secara bertahap perusahaan ini mencari dan memilah di mana pedagang singkong keju yang kualitasnya baik.
Setelah menemukan, perusahaan ini membeli resep tersebut dengan barang yang sudah ditentukan. Setelah perusahaan ini bisa memproduksi singkong keju tersebut sendiri. Untuk mendapatkan hak paten, akhirnya perusahaan ini mengajukan izin produksi pada Mendiknas. Setelah proses tersebut dilalui, akhirnya perusahaan ini telah menjadi perusahaan yang diakui secara legal, aturan dan hukum yang berlaku. C. Gula saat ini sudah menjadi komoditas strategis. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan gula nasional dan tahun ke tahun. Peningkatan kebutuhan gula juga ditandai dengan munculnya berbagai segmen produk gula. Melihat hal tersebut, petani desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung dalam 2 tahun terakhir, mereka sudah membudidayakan tanaman sepia serta produk setengah jadi berupa bubuk. Selain tanaman ini menguntungkan, para petani tersebut juga bukan segera memperkuat aspek ekonomi, melainkan juga kepentingan pelestarian lingkungan, khususnya hutan lindung. Petani stevia dari desa Cibodas, Ayi Rohmat, mengatakan dengan melihat potensi pasar yang besar, petani setempat termotivasi untuk menanam stevia. D. Segmen pemasaran produk olahan ternak terus berkembang di Jawa Barat seiring bermunculan aneka inovasi dan kebutuhan produk peternakan. Aneka segmen produk olahan tersebut bermunculan terutama dari produk konsumsi kesehatan, baik itu dari jenis ruminasia maupun unggas. Misalnya produk ternak domba rendah kolesterol, produk masakan burung puyuh, penyergaman bulu domba Garut, pengembangan usaha telur asin, pakan hijauan ternak, dan lain-lain. Seorang pembuat menu masakan olahan daging burung puyuh rendah kolesterol, Slamet Wuryanto, memperkenalkan cara pembuatan madu dan pemerahan lemak burung puyuh pedaging. Inovasi ini pun berkembang seiring menikmatnya minat konsumsi daging puyuh akhir-akhir ini. 2.2.1 perbandingan 3 e-commerce Indonesia terkait dengan etika. Pada periode sale pada 9.9 lalu, para online shopper berakhir di depan gadget mereka untuk mengikuti promosi-promosi yang ditawarkan retail belanja online di Indonesia. Beberapa retail online shopping di Indonesia menawarkan promosi gila-gilaan pada periode 9 dan ini membuat tim eFresh terdorong untuk melakukan riset mengenai perbandingan antara retail online shopping di Indonesia pada periode tersebut. Melalui Google Trends, tim eFresh membandingkan 3 retail e-commerce, yaitu Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Dimulai dari 27 Agustus 2018 sampai 10 September 2018. Tim eFresh selalu melakukan analisis dan lalu menyajikan data tersebut dalam bentuk widget. Shopee sudah memulai kampanye ini sejak 27 Agustus lalu dengan promosi yang berbeda-beda setiap harinya. Namun lonjakan pencarian terhadap Shopee baru ditemukan pertama kali pada tanggal 4 September, yaitu bertambah 33% sejak kampanye dimulai, yakni Super Beauty Day, di mana promosi pada hari itu terpusat pada produk-produk kecantikan. Setelah itu, pencarian terhadap Shopee berkurang dan menjadi stabil, namun kembali melonjak pada 9 September 2018. Pada hari tersebut, Shopee mengadakan Super Shopping Day, di mana diskon dan promosi-promosi lainnya akan diberikan setiap jam non-stop selama 24 jam.
Hal ini berakhir pada pencarian tentang Shopee yang melonjak sebesar hampir 91% hanya dalam satu hari. Uniknya, kata kunci yang diasosiasikan dengan aplikasi Shopee mendominasi pencarian tersebut dengan persentase sebanyak 33,33% dengan spesifikasi kata download APK Shopee, aplikasi Shopee, dan Shopee Mall. Data menunjukkan bahwa pencarian dengan kata kunci spesifik, tips goyang Shopee, dan cara menggunakan voucher gratis ongkir Shopee naik sebesar 50% sedangkan kata kunci download APK Shopee, aplikasi Shopee, Shopee Login, dan Shopee Mall naik bertambah 140% sampai bertambah 250%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen juga tertarik dan ada keinginan untuk melibatkan diri dengan goyang Shopee. Game ini mengarahkan konsumen untuk menggoyangkan smartphone mereka untuk mendapatkan koin. Dengan banyaknya pencarian mengenai aplikasi dan goyang Shopee juga menunjukkan bahwa konsumen jauh lebih tertarik pada program goyang Shopee dibandingkan dengan promo, diskon, dan voucher yang ditawarkan. Namun bagaimanapun koin yang didapatkan konsumen dapat digunakan untuk membeli produk yang dijual di Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen zaman kini lebih tertarik pada jenis promo yang lebih interaktif dan engaging. Lazada dikutip dari jawappost.com, Head of Mobile Lazada Indonesia.com. Haikal Bekti Anggoro, program 9.9 digelar karena banyaknya konsumen Indonesia yang haus akan promosi. Pada program 9.9 ini, Lazada menawarkan promosi khusus yang berbeda setiap harinya. Penawaran fashion dan beauty pada 7 September, Mother and Baby pada 8 September, dan Crazy Flash Sale pada 9 September 2018. Sesuai dengan analisis, diketahui bahwa pencarian yang diasosiasikan dengan Lazada naik dengan stabil sebesar 14% sejak program 9.9 ini dimulai. Kenaikan ini berpuncak pada 9 September 2018 yang bisa jadi disebabkan oleh promo Crazy Flash Sale dari Lazada yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga dimulai dari Rp99. Lazada dikalahkan oleh Shopee pada periode 9.9 yang kemungkinan besar disebabkan oleh antusiasme yang sudah dibangun oleh Shopee sejak 27 Agustus 2018. Dengan melakukan riset tentang pencarian kata kunci yang populer, didapati bahwa lebih dari 45% konsumen melakukan pencarian mengenai Lazada dengan kata kunci yang tidak berhubungan dengan program promosi 9.9 seperti Lazada bayar di tempat, Lazada Indonesia, Lazada Express, dan cek resi Lazada. Dalam data hasil juga menunjukkan hanya 27% pencarian kata kunci populer yang dilakukan konsumen berbau promosi yang ditawarkan oleh Lazada. Sedangkan sisanya kebanyakan mengenai cara berbelanja dan produk di Lazada. Lazada juga menggelar program interaktif seperti /it, di mana konsumen bisa membagikan link kepada orang lain untuk mendapatkan diskon sebanyak-banyaknya. Namun hal ini tidak berpengaruh banyak dalam pencarian mengenai Lazada. Berbeda dengan Shopee yang pencariannya melonjak sampai dengan 91% dalam satu malam. Sementara Lazada hanya mengalami kenaikan sebesar 14% dalam 3 hari.
Bukalapak pada periode 9.9, Bukalapak menggelar promosi cashback Rp99.000 pada tanggal 9 dan 10 September 2018 dan diskon 99% untuk pengisian pulsa dengan pembayaran dengan Dana melalui aplikasi Bukalapak. Dana sendiri adalah salah satu produk e-wallet yang beroperasi di Indonesia. Menurut data yang kami temukan, tidak ada perubahan drastis dalam pencarian yang diasosiasikan dengan Bukalapak selama periode 27 Agustus sampai dengan 10 September 2018. Pencarian mengenai Bukalapak memiliki search interest sebesar 46 di tanggal 30 Agustus dan menurun sebesar 15% di tanggal 9 September yang seharusnya menjadi puncak selebrasi program 9.9. Menariknya, seluruh pencarian yang dilakukan oleh konsumen tidak berhubungan dengan promosi Bukalapak pada periode 9.9. 55.55% dari hasil pencarian konsumen melakukan pencarian terhadap Bukalapak login, Bukalapak Care, Bukalapak kantor Bukalapak, dan call center Bukalapak. Sedangkan yang lain melakukan pencarian kata yang diasosiasikan dengan aplikasi Bukalapak dan juga metode pembayarannya. Melihat dari tidak adanya konsumen yang melakukan pencarian yang berhubungan dengan promosi 9.9 di Bukalapak, dapat dibilang bahwa konsumen mungkin tidak atau kurang tahu tentang promo yang ditawarkan Bukalapak. 2.2.2 Tantangan untuk retail e-commerce di Indonesia. Dari perbandingan di atas, riset menunjukkan bahwa Shopee adalah retail e-commerce di Indonesia yang paling berhasil mendapatkan paling banyak antusiasme konsumen dalam program 9.9. Dengan inisiatif mereka menobatkan 9.9 sebagai Super Shopping Day pertama kali pada tahun 2016. Kini mereka berhasil mendapat 5,8 juta transaksi dalam satu hari. Salah satu yang membuat kampanye 9.9 Shopee 2018 ini marak yakni karena iklan yang heboh mengenai goyang Shopee. Selain itu, strategi Shopee juga cukup unik, membuat tawaran-tawaran khusus di setiap harinya selama periode 9.9. Menarik, para konsumen memiliki minat berbeda setiap harinya. Penutup yaitu kesimpulan 3.1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam IT adalah suatu pemikiran kritis berdasarkan tentang pandangan moral. Usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok organisasi untuk mendapatkan laba dan produksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan teknologi yang membangun komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis diantaranya itu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Kategori bisnis di bidang IT diantaranya adalah bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Yang kelima yaitu bisnis di bidang peliharaan teknologi informasi. Tantangan umum bisnis di dunia IT diantaranya adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Yang kelima yaitu tantangan pengembangan
sumber daya manusia. E-commerce merupakan warna biru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Kelebihan-kelebihan e-commerce dibanding transaksi secara umum adalah proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangan atau kendala yang terdapat pada sistem e-commerce adalah prinsip yuridiksi dalam transaksi. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Keempat, permasalahan pajak. Kelima, permasalahan tanda tangan digital. 6, hukum perdagangan elektronik. 3.2, saran dalam bisnis dunia IT. Sudah selayaknya kita mengenal konsep dan teknis dari bisnis itu sendiri. Kita juga semestinya dapat mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari bisnis di dunia IT, serta berusaha meminimalkan kekurangan-kekurangannya. Sebagai seorang pebisnis di dunia IT, seperti bisnis dalam hal-hal ini, kita semestinya tetap menjunjung etika dalam bisnis, tidak hanya sekedar mencari keuntungan. Ya, demikianlah tadi pembahasan saya pada mata kuliah etika profesi dan berorganisasi